Pernah kepikiran nggak sih, kalau Trinitas itu katanya inti banget dari iman Kristen, kenapa ya Yesus atau para nabi nggak pernah sekalipun ngasih penjelasan yang gamblang, yang katakanlah to the point? Kok kayaknya hening banget soal ini? Nah, inilah teka-teki teologis yang akan coba kita bedah bareng-bareng hari ini. Ini dia pertanyaan besarnya. Sebuah pertanyaan yang wajar banget kan? Terus gimana dong jawaban dari sisi teologi Kristen untuk keheningan ini? Oke, biar gampang kita bakal bahas lewat beberapa poin. Jadi kita akan mulai dari ide soal penyataan yang bertahap, terus kita lihat gimana Yesus sendiri menunjukkannya, bukan cuma ngomongin. Lalu kita intip sedikit ke perjanjian lama, lihat gimana ini nyambung ke konsep keselamatan, dan terakhir kita rangkum semuanya jadi satu jawaban utuh. Oke, kita mulai dari yang pertama dan ini penting banget sebagai fondasi. Konsep yang disebut penyataan yang bertahap. Jadi apa sih maksudnya? Gampangnya gini, bayangin aja kebenaran dari Tuhan itu bukan kayak e-book yang langsung di-download lengkap. Lebih mirip serial TV yang ceritanya diungkap pelan-pelan, episode per episode, supaya penontonnya bisa ngikutin dan paham. Dan ini tuh bukan cuma teori loh, ada dasarnya di Alkitab. Coba deh kita lihat ayat dari Ibrani ini. Di situ jelas banget dibedain cara Tuhan ngomong di zaman dulu lewat nabi-nabi, sama cara dia ngomong di zaman akhir lewat anaknya. Kelihatan kan ada semacam upgrade atau perkembangan cara penyampaiannya. Nah, dari sini kita bisa lihat polanya. Ibaratnya, di perjanjian lama itu baru dikasih teasernya. Terus puncaknya, klimaksnya, itu ada di kedatangan Kristus. Dan setelah itu, Roh Kudus yang bantu gereja buat ngeproses dan makin paham sama semua wahyu itu. Oke, ini nyambung banget ke poin kita yang kedua, dan ini krusial banget. Kalau puncaknya ada di Yesus, artinya kita nggak seharusnya nyari-nyari definisi kayak di kamus. Argumennya adalah, kita harusnya melihat langsung ke pribadi Yesus. Dia itu bukan menjelaskan Trinitas, tapi dia menjadi realitas Trinitas itu sendiri. Nah, ini bedanya. Yesus itu nggak datang bawa rumus matematika atau formula kimia buat dihafal. Dia datang sebagai realitas itu sendiri. Jadi bukan buat dipelajari di kepala, tapi buat dialami, buat ditemui. Contohnya gimana? Lihat deh, pernyataannya yang waktu itu pasti bikin heboh, aku dan Bapa adalah satu. Ini bukan cuma bilang, tujuan kita sama ya. Bukan, ini klaim yang jauh lebih dalam. Ini soal kesatuan hakikat, esensi ilahi. Dan gak berhenti di situ, dia bilang lagi, siapapun yang udah lihat aku, ya berarti udah lihat Bapa. Lihat kan polanya? Dia nggak ngasih definisi. Dia sendirilah definisi hidupnya. Dia itu seolah-olah wajah Bapa yang bisa kita lihat. Tapi, satu di sini bukan berarti sama persis sampai nggak ada bedanya. Yesus juga nunjukin kalau ada perbedaan. Dia bilang anak nggak bisa kerja sendiri. Ini nunjukin ada dua pribadi yang berbeda, tapi kerjanya itu loh selaras banget. Sinkron, nggak bisa dipisahin. Terus nggak cuma soal Bapa dan anak. Yesus juga ngenalin satu pribadi ilahi lagi. Roh Kudus, yang disebutnya penolong yang lain yang bakal datang. Oke, jadi kita udah lihat petunjuk-petunjuknya. Ada kesatuan, ada perbedaan, ada pengenalan Roh Kudus. Nah, semua ini kayaknya ngerucut ke satu kalimat, satu perintah dari Yesus yang dianggap sebagai pernyataan Trinitas paling gamblang dari dia. Dan ini dia ayatnya, dari Matius 28 yang dikenal sebagai amanat agung. Yesus bilang, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Coba deh perhatiin detailnya. Kuncinya ada di kata nama. Yesus nggak bilang dalam nama-nama pakai bentuk jamak. Dia bilang dalam nama, tunggal. Tapi yang disebut ada 3. Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, buat para teolog, ini jelas banget. Satu nama, satu hakikat ilahi, tapi dimiliki bareng-bareng sama 3 pribadi yang berbeda. Ini gede banget artinya. Oke, setelah kita punya kacamata dari perjanjian baru ini, para teolog jadi bisa ngelihat perjanjian lama dengan cara yang beda. Mereka mulai nemuin apa yang disebut gema atau bayang-bayang dari konsep ini. Misalnya, waktu di kitab Kejadian, Tuhan bilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Kata kita ini bikin orang bertanya-tanya. Tentu, ini bukan bukti langsung Trinitas, tapi ini dianggap sebagai petunjuk awal. Semacam foreshadowing, kalau dalam satu Allah yang esa itu ada pluralitas, yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, sekarang kita geser sedikit perspektifnya, dan ini juga penting banget. Argumennya begini, mungkin fokusnya bukan soal apa definisi Trinitas, tapi lebih ke apa fungsi Trinitas dalam keselamatan. Jadi kalau kita lihat proses keselamatan, itu kayak kerja tim dari Trinitas. Bapa yang jadi arsiteknya, dia yang merencanakan.
Anak yang jadi eksekutornya, yang menebus kita. Terus Roh Kudus yang mengaplikasikan keselamatan itu ke dalam hidup kita. Masing-masing punya peran, tapi tujuannya satu. Poin utamanya jadi begini. Orang diselamatkan itu bukan karena dia hafal doktrin Trinitas di luar kepala. Orang diselamatkan karena pekerjaan dari Trinitas itu. Paham soal doktrinnya itu bonus, itu datang belakangan setelah orang mengalami karya keselamatan itu sendiri. Oke, sekarang waktunya kita tarik semua benang merah yang udah kita bahas tadi buat ngerangkai satu jawaban yang utuh buat pertanyaan kita di awal. Jadi kesimpulannya gimana? Pertama, pernyataan Tuhan itu bertahap, nggak langsung semuanya. Kedua, Yesus itu bukan ngasih rumus, tapi dia sendiri adalah realitasnya. Ketiga, ada ayat kayak di Matius 28 yang secara eksplisit menyebutkan ketiganya. Keempat, bahkan di Perjanjian Lama pun ada gemanya. Kelima, yang paling penting mungkin, Trinitas itu soal tindakan keselamatan, bukan cuma pengetahuan. Nah, dari semua pengalaman inilah, gereja di awal-awal baru merumuskan doktrinnya. Nah, ini semua akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau kita terima ide soal penyataan yang progresif ini, gimana kalau kita coba pakai cara pandang ini buat baca hal-hal lain? Bukan cuma teks suci, tapi mungkin juga sejarah, atau bahkan cara kita memahami hidup kita sendiri. Jangan-jangan, kebenaran itu bukan sesuatu yang kita pegang erat-erat, tapi sesuatu yang terus kita tuju, kayak cakrawala yang nggak pernah benar-benar kita sampai. Gimana menurut Anda?